Ada sesuatu di dalam batin yang membawa Anda ke titik ini. Ini bukanlah sekadar rasa penasaran atau kebetulan semata, melainkan sebuah aktivasi kesadaran yang mendalam. Semesta sedang bergerak. Atmosfer di sekitar Anda telah bergeser, dan kekuatan agung sedang menarik Anda menuju sebuah momen pencerahan. Anda kini berdiri di ambang pintu sesuatu yang sakral dan kuat, sesuatu yang telah lama terbangun di ruang yang tak terlihat, jauh sebelum Anda merasakannya di dalam dada. Sebagai sosok yang terpilih untuk perjalanan ini, sebuah ketetapan telah digariskan bagi masa hidup Anda sekarang. Segala kekuatan yang dulunya bersembunyi di balik bayang-bayang kini mulai terungkap. Apa yang selama ini Anda rasakan, tekanan, ketegangan, dan gejolak batin, bukanlah sekadar imajinasi Anda. Itu adalah pertanda adanya pergolakan energi yang muncul ke permukaan, serta perlindungan agung yang hadir untuk menyambutnya. Ada sebuah kepastian universal bahwa tidak ada senjata atau niat buruk yang diarahkan kepada Anda akan berhasil mencapai tujuannya. Anda sedang melangkah masuk ke sebuah momen di mana semesta berkata, cukup. Cukup untuk segala hal yang menguras energi. Cukup untuk segala bentuk tipu daya. Cukup untuk segala pelanggaran terhadap tujuan hidup Anda. Pengantar ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah alarm bagi kebangkitan Anda. Bukalah batin Anda lebar-lebar. Anda akan segera melihat hal-hal apa saja yang selama ini dijauhkan dari Anda, dan kekuatan apa yang sedang diberikan kepada Anda untuk menaklukkannya. Dengarkanlah dengan nurani Anda, karena apa yang sedang tersampaikan ini bukanlah sekadar opini, motivasi, atau penghiburan emosional. Ini adalah penyingkapan tabir dan pergeseran atmosfer yang telah dimulai atas hidup Anda. Ketika semesta berkata, cukup, itu bukanlah sekadar kata-kata, melainkan sebuah putusan hukum batiniah. Setiap kekuatan yang selama ini memangsa kebaikan, kedamaian, tenaga emosional, dan tugas mulia Anda, kini harus menghadapi konsekuensinya. Dan Anda kini melangkah menuju awal dari penegakan hukum tersebut. Bukan karena Anda menyimpan kebencian, bukan karena Anda mencari balas dendam, dan bukan pula karena hati Anda telah membeku. Hal ini terjadi karena otoritas tertinggi telah mencabut izin, membatalkan akses energi negatif, dan menggambar ulang batas-batas di sekitar takdir Anda. Refleksi perjalanan, berhenti mengorbankan diri demi kenyamanan orang lain. Saya memahami betul bagaimana rasanya ketika pergeseran itu dimulai, karena saya pun pernah menjalaninya. Ada masa di mana saya terus memberi, terus memaafkan, terus mengabaikan kesalahan, dan terus menyerap beban yang sebenarnya bukan milik saya untuk dipikul. Dahulu, saya mengira bahwa bersabar dalam segala situasi adalah sebuah kebajikan. Saya mengira menjaga kedamaian berarti sebuah kedewasaan. Saya mengira menanggung perlakuan buruk adalah sebuah kemuliaan. Namun kenyataannya, semesta tidak pernah meminta Anda atau saya untuk berdarah-darah, hanya demi menjaga kenyamanan orang-orang yang salah. Ketika kekuatan agung memutuskan bahwa kerugian yang Anda alami sudah melampaui batas, maka segalanya akan mulai berguncang. Itulah momen yang Anda hadapi sekarang. Saat deklarasi ini bergema, batin Anda akan mulai mengeras, bukan menjadi pahit atau dendam, melainkan menjadi jernih. Sesuatu di dalam diri Anda mengkristal. Kabut mulai terangkat. Toleransi Anda terhadap hal yang tidak sehat menghilang. Segala alasan yang Anda buat untuk orang lain runtuh, dan tiba-tiba perilaku yang dulu Anda abaikan kini terasa tidak tertahankan. Kata-kata yang dulu Anda biarkan lewat begitu saja, kini terasa berbeda. Orang-orang yang dulu menguras energi Anda tanpa rasa bersalah kini terlihat dengan kejernihan yang hampir menyakitkan. Ini terjadi karena intuisi Anda telah menajam. Tabir telah terangkat. Kesadaran Anda sedang terbangun. Dan kekuatan negatif merasakan hal itu. Kekuatan dalam ketegasan. Momen di mana Anda memutuskan, saya tidak akan menoleransi ini lagi, maka alam bawah sadar dan seluruh tatanan energi akan bergetar. Lawan atau hambatan tidak akan memiliki masalah dengan Anda selama Anda bersifat pasif, terlalu kompromis, atau takut akan konfrontasi. Namun, di detik Anda mengklaim kembali otoritas diri Anda dan memilih keselarasan hidup, Anda menjadi sosok yang berbahaya bagi ketidakadilan. Saya telah melihat pola ini dalam hidup saya sendiri. Saat saya memutuskan untuk memotong apapun yang menguras energi saya, tekanan itu justru sempat menguat. Orang-orang yang sebelumnya tidak peduli tiba-tiba ingin kembali masuk ke kehidupan saya. Situasi lama muncul kembali. Suara-suara lama datang menyapa dengan nostalgia, rasa bersalah, atau manipulasi.
Apapun dilakukan untuk membuka kembali pintu yang telah disegel oleh semesta. Disitulah saya belajar secara langsung bahwa ujian batin jarang dimulai dengan sosok menyeramkan di depan wajah Anda. Ia dimulai dengan pemicu emosional. Ia dimulai dengan munculnya kembali pola-pola lama. Ia dimulai dengan orang-orang yang berpura-pura telah berubah hanya agar bisa menyelinap kembali ke dalam hidup Anda. Namun kali ini, mata Anda telah terbuka. Kali ini batin Anda mengenali ujian tersebut. Kali ini, trik-trik yang berhasil di masa lalu tidak akan bisa berhasil lagi. Dan bersama dengan kebangkitan itu, muncul sebuah ketegasan yang murni. Bukan kemarahan destruktif yang diperingatkan dunia kepada Anda, melainkan jenis kemarahan yang benar, jenis yang bangkit bukan untuk menyakiti, melainkan untuk melindungi. Ketegasan yang suci, menjadi penjaga gerbang takdir Anda. Inilah jenis ketegasan yang berkata, tidak ada lagi penginjak-injakan, tidak ada lagi pemanfaatan, tidak ada lagi pengurasan energi, dan tidak ada lagi pemutarbalikan kenyataan. Saya teringat sebuah momen dalam perjalanan saya sendiri ketika keberanian batin itu bangkit untuk pertama kalinya. Ia tidak bersuara lantang. Ia tidak kacau. Ia bahkan tidak emosional. Namun, ia terasa sangat kuat dan mendalam secara batiniah. Rasanya seolah-olah kebenaran sedang berdiri tegak di dalam diri saya setelah bertahun-tahun ditekan. Itulah yang sedang terjadi pada Anda sekarang. Anda tidak sedang menjadi kasar. Anda sedang menjadi selaras. Anda tidak sedang kehilangan kasih sayang. Anda hanya kehilangan toleransi terhadap eksploitasi. Anda tidak sedang menutup diri. Anda sedang menutup akses bagi hal-hal yang sejak awal memang tidak seharusnya memiliki jalan masuk ke hidup Anda. Pergeseran ini tidak luput dari perhatian dimensi yang tak terlihat. Seluruh energi semesta merasakannya, dan kekuatan agung menanggapinya. Sebab, otoritas batiniah Anda tidak aktif saat Anda menangis, memohon, atau mengemis. Otoritas itu aktif saat Anda memutuskan. Saat Anda memutuskan bahwa kepatuhan pada diri sendiri lebih penting daripada persetujuan orang lain. Saat Anda memutuskan bahwa kedamaian lebih berharga daripada upaya menyenangkan semua orang. Saat Anda memutuskan bahwa batin Anda layak untuk dilindungi. Di detik Anda mengambil keputusan itu, semesta pun bergerak, mengenali umpan dan jebakan pola lama. Ketika semesta bergerak, segala sesuatu di sekitar Anda mulai menyingkap jati diri yang sebenarnya. Orang-orang di sekitar Anda, pola-pola hidup, atmosfer lingkungan, bahkan kebiasaan Anda sendiri. Inilah alasan mengapa saat Anda mulai menarik garis batas, hambatan akan segera muncul. Bukan karena batas itu salah, melainkan karena batas itu bekerja. Anda sedang melangkah keluar dari kesepakatan batin yang lama, dan kekuatan-kekuatan yang selama ini diuntungkan oleh kelelahan Anda tidak akan melepaskan Anda begitu saja. Saya telah menjalaninya. Saya melihat bagaimana saat saya memilih keselarasan, segala hal yang terasa akrab mencoba menarik saya kembali. Orang-orang yang dulunya mengabaikan rasa sakit saya tiba-tiba bertingkah seolah mereka peduli. Suara-suara yang menghilang saat saya butuh dukungan tiba-tiba muncul kembali, membisikkan kata-kata manis yang terbungkus manipulasi. Pintu-pintu yang telah ditutup oleh kekuatan agung mulai bergetar, seolah-olah ada seseorang yang mendorong dari sisi lain, berharap Anda akan membukanya kembali karena rasa bersalah, perasaan sentimental, atau sekadar kebiasaan. Anda harus memahami ini dengan seluruh batin Anda. Keakraban adalah salah satu senjata yang paling efektif. Sesuatu yang merusak tidak selalu datang dengan kegelapan yang nyata. Terkadang, ia datang terbungkus dalam kenangan lama, kenyamanan lama, emosi lama, atau peran lama yang biasa Anda mainkan. Ia membawa orang-orang yang berkata bahwa Anda telah berubah. Ia membawa situasi yang berbisik bahwa mungkin keadaan dulu tidak seburuk itu. Ia membawa rasa bersalah yang terdengar seperti tanggung jawab, dan nostalgia yang terasa seperti kasih sayang. Namun, semua itu bukanlah suara kebenaran. Itu adalah umpan. Itu adalah kail batiniah yang dirancang untuk menguji apakah batas yang Anda buat bersifat emosional atau spiritual, sementara atau permanen. Kekuatan luar sedang menguji resolusi Anda, mencari celah. Karena begitu seorang sosok terpilih berdiri tegak, seluruh semesta akan memperhatikannya. Cinta tanpa batas adalah perbudakan. Tetapi kali ini, Anda tidak akan terjatuh ke dalam pola lama. Anda tidak akan bernegosiasi dengan apa yang menguras energi Anda. Anda tidak akan menyusut kembali menjadi versi diri yang disukai orang lain. Anda sedang belajar bahwa cinta tanpa batasan adalah perbudakan. Anda belajar bahwa intuisi tanpa tindakan adalah sia-sia.
Anda sedang belajar bahwa kekuatan agung tidak memanggil Anda untuk menjadi keset kaki. Ia memanggil Anda untuk menjadi penjaga gerbang. Dan menjadi penjaga gerbang membutuhkan kekuatan, kewaspadaan, serta ketegasan. Ada masa dalam hidup saya ketika saya salah mengira bahwa kasih sayang adalah sikap serba membolehkan. Saya pikir menjadi pengertian berarti membiarkan hal-hal buruk berlalu. Saya pikir menjadi bijak secara batin berarti harus selalu lembut. Saya pikir menjadi pemaaf berarti memberikan kesempatan tanpa akhir. Namun, hidup harus mengajarkan saya hal yang sama yang mungkin sedang diajarkan kepada Anda, bahwa kasih sayang tanpa kecermatan akan menghancurkan jiwa. Kesabaran tanpa akhir terhadap orang yang salah akan menjadi tindakan menyakiti diri sendiri secara batiniah. Membiarkan orang lain melanggar kedamaian Anda bukanlah sebuah kebaikan, melainkan sebuah bentuk pengkhianatan terhadap diri sendiri. Ketika kebenaran itu menetap dalam batin saya, hal itu mengubah cara saya melihat segalanya. Saya menyadari bahwa bahkan sosok yang paling penuh kasih sekalipun tetap membatasi akses. Mereka tidak mengejar semua orang, tidak menjelaskan diri kepada semua orang, dan tidak menetap di tempat di mana kehormatan itu tidak ada. Mereka berani berjalan pergi, menjungkir balikan keadaan yang salah, menghadapi penipuan, dan melindungi kesucian tugas hidup mereka. Jika sosok yang luhur saja bergerak dengan kejelasan seperti itu, mengapa Anda harus hidup dalam kebingungan? Ini adalah masa di mana batin Anda sedang dikristalkan. Semesta sedang mengubah Anda dari air yang mudah berubah menjadi batu yang kokoh. Bukan untuk menjadi berhati keras, melainkan untuk menjadi solid, teguh, dan tak tergoyahkan. Transformasi batin, menjadi sosok yang tak tergoyahkan. Anda sedang bertransformasi menjadi seseorang yang tidak lagi bisa dimanipulasi oleh air mata, alasan, atau drama emosional. Seseorang yang tidak bisa lagi dipaksa kembali ke peran lama melalui rasa bersalah. Seseorang yang tidak dapat dipikat oleh kekacauan yang menyamar sebagai kedekatan. Seseorang yang tidak lagi bisa dilemahkan oleh kata-kata yang dulunya memiliki kuasa atas diri Anda. Pergeseran ini bukanlah kesombongan. Ini adalah bentuk perlindungan diri. Ini adalah kedewasaan batin. Saya tahu dari pengalaman pribadi bahwa ketika transformasi ini dimulai, tidak semua orang akan merayakannya. Mereka yang selama ini diuntungkan oleh kelembutan Anda akan menyebut Anda kasar. Mereka yang memanfaatkan kesetiaan Anda akan menyebut Anda egois. Mereka yang memanipulasi empati Anda akan menyebut Anda dingin. Namun, label-label itu bukan milik Anda. Label itu adalah milik versi diri Anda yang lama, yang kini tidak lagi bisa mereka akses. Kebenarannya adalah ini, di detik Anda berhenti mengkhianati diri sendiri demi melindungi orang lain, Anda mulai melindungi tujuan mulia yang telah dititipkan di dalam diri Anda. Saat perlindungan itu dimulai, segala bentuk pengaruh negatif akan panik. Mereka tidak lagi bisa menjangkau Anda dengan cara yang sama. Mereka tidak bisa lagi menarik Anda ke dalam kebingungan atau mempersenjatai emosi Anda seperti dulu. Mereka akan mundur, bukan karena keinginan mereka, melainkan karena keharusan. Pengaruh buruk tidak akan bisa bertahan di tempat di mana seseorang telah mengambil otoritas penuh atas batinnya. Keselarasan yang menghilangkan kelelahan. Saya telah merasakan pergeseran itu. Saya melihat bagaimana atmosfer di sekitar saya menjadi tenang, serangan kehilangan kekuatannya, dan kebingungan terlepas layaknya rantai yang jatuh ke tanah. Ruang yang dulunya diisi oleh kekacauan kini diisi oleh kedamaian yang agung. Itulah yang sedang terjadi pada Anda sekarang. Semakin Anda selaras dengan jati diri, semakin semesta memperkuat Anda. Semakin Anda tegas, semakin perlindungan agung mengelilingi Anda. Ketika batin Anda menjadi solid dari dalam keluar, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dunia di sekitar Anda mulai menyesuaikan diri dengan sikap baru Anda. Apa yang dulu menempel dengan mudah kini terlepas. Apa yang dulu mengintimidasi kini terasa kecil. Apa yang dulu menguras tenaga kini terasa asing bagi jiwa Anda. Ini terjadi bukan karena hidup tiba-tiba menjadi lebih mudah, melainkan karena keselarasan batin Anda telah mengubah seluruh medan pertempuran. Dan ketika medan pertempuran bergeser, segala sesuatu yang dibangun di atas landasan lama akan mulai runtuh. Saya ingat melewati transisi yang persis sama. Ada masa di mana kelelahan menempel pada saya seperti kulit kedua. Saya pikir saya hanya sekadar lelah secara fisik atau emosional. Namun, saat saya mulai menetapkan batasan-batasan yang sudah lama diminta oleh nurani, saya menyadari kebenarannya. Saya tidak lelah karena menjalani hidup, saya lelah karena ketidakselarasan. Saya lelah karena memperjuangkan pertempuran yang bukan milik saya,
memikul beban yang tidak pernah ditugaskan kepada saya, dan menjaga kedamaian semu yang sebenarnya tidak perlu saya pertahankan. Sinyal penyembuhan, mengenali, detoks, jiwa. Di detik saya mulai melangkah mundur dan menjauh, kelelahan itu mulai terangkat seperti asap yang menghilang dari ruangan. Mungkin inilah musim yang sedang Anda alami saat ini. Anda mulai menyadari bahwa beberapa hubungan terasa lebih berat dari sebelumnya, beberapa percakapan terasa sangat menguras energi, dan beberapa lingkungan terasa beracun bagi batin. Hal ini terjadi bukan karena Anda menjadi lebih lemah, melainkan karena semesta sedang mendetoksifikasi batin Anda. Apapun yang tidak lagi selaras dengan takdir Anda akan mulai terasa mengganggu atmosfer Anda. Apa yang dulunya membaur dengan hidup Anda kini akan terasa kasar seperti amplas di jiwa Anda. Gangguan ini bukanlah tanda bahwa ada sesuatu yang salah. Ini adalah bukti bahwa ada sesuatu yang sedang sembuh. Ini adalah versi batiniah dari tubuh yang menolak racun. Salah satu indikator terbesar dari pergeseran ini adalah kebocoran emosional, kemarahan yang muncul di tempat yang tidak seharusnya, iritasi tanpa penyebab yang jelas, atau rasa berat yang bertahan bahkan di saat tenang. Lama saya salah memahami hal ini. Saya pikir saya gagal secara batiniah atau menjadi orang yang negatif dan keras. Namun, saya belajar bahwa kebenaran yang ditekan akan selalu bocor melalui cara lain. Batasan yang ditekan akan menjadi dendam. Intuisi yang ditekan akan menjadi kecemasan. Kecermatan yang ditekan akan menjadi kelelahan emosional. Kepatuhan diri yang ditekan akan menjadi sesak batin. Apa yang saya pelajari, dan apa yang sedang Anda pelajari sekarang, adalah bahwa kemarahan, jika bukan untuk tujuan merusak, bukanlah sebuah kekurangan. Itu adalah sinyal, alarm agung, dan indikator batin bahwa ada sesuatu dalam hidup Anda yang melanggar tugas mulia Anda. Kemarahan dalam bentuknya yang benar adalah salah satu alat terkuat yang digunakan semesta untuk membangunkan Anda. Kekuatan dalam kejelasan, transformasi dari bertahan hidup menjadi kedaulatan diri. Ketegasan ini bukanlah kemarahan yang meledak-ledak atau kebencian, melainkan jenis kekuatan yang bangkit dari kebenaran tentang siapa Anda sebenarnya, bagaimana peran Anda bagi orang lain selama ini, dan kemana kekuatan agung sedang mengarahkan Anda selanjutnya. Ketegasan itu adalah api yang membakar jembatan-jembatan yang tidak perlu Anda seberangi lagi. Itulah energi yang mengangkat Anda keluar dari pola-pola lama yang seharusnya sudah Anda tinggalkan bertahun-tahun lalu. Ini adalah tulang punggung batiniah yang menggantikan empati berlebihan dengan kecermatan yang bijaksana. Ketika seorang pemimpin besar menjungkir balikan keadaan yang kacau, ia tidak sedang kehilangan kendali. Ia justru sedang memulihkannya. Ia tidak bereaksi atas dasar rasa sakit, melainkan atas dasar otoritas diri. Dan saat ini, otoritas yang sama sedang dibangunkan di dalam diri Anda. Seiring dengan perkembangan kebangkitan ini, waspadalah karena hambatan akan menggunakan taktik yang lebih halus. Anda telah melewati tahap di mana Anda bisa terpancing oleh kekacauan. Kini, Anda akan diuji melalui kenyamanan. Bukan lagi melalui serangan terbuka, melainkan melalui keterikatan. Bukan melalui kelelahan akibat pertempuran, melainkan melalui beban yang menyamar sebagai tanggung jawab. Akan ada bisikan yang berkata, Anda terlalu keras. Itu tidak sepenuhnya salah. Mungkin Anda salah paham, atau mereka membutuhkan Anda. Pikiran-pikiran ini ingin Anda meragukan kejelasan yang telah diberikan semesta. Ia ingin Anda mempertanyakan batasan yang telah ditegakkan batin dan membuka kembali pintu-pintu yang telah disegel rapat. Seringkali, pesan-pesan ini datang melalui orang-orang terdekat Anda, bukan karena mereka jahat, tetapi karena mereka adalah sosok yang akrab bagi Anda. Keakraban adalah penyamaran favorit bagi setiap penghambat kemajuan. Ketajaman intuisi, kedamaian yang tidak bisa ditawar. Namun kali ini, Anda mampu melihat melampaui penyamaran itu. Anda mulai mengenali beban halus yang memasuki dada saat pola lama mencoba menarik Anda kembali. Anda mulai merasakan pergeseran batin ketika seseorang berbicara berdasarkan kebutuhan mereka, bukan berdasarkan tujuan hidup Anda. Anda mulai merasakan tarikan nurani ketika sebuah percakapan terasa melemahkan ketimbang membangun. Inilah kesadaran batiniah. Inilah kecermatan yang menguat dan kedewasaan yang mulai berakar. Seiring tumbuhnya kecermatan itu, kedamaian Anda menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi. Anda mulai merasakan ketika sebuah ruangan terasa tidak tepat untuk Anda, meski secara lahiriah tidak terjadi apa-apa. Anda merasakan ketika energi seseorang tidak selaras dengan peningkatan diri Anda. Anda menyadari ketika seseorang datang dengan niat yang salah, meskipun kata-kata mereka terdengar lembut.
Anda tidak lagi buta secara batiniah. Anda tidak lagi membuka akses emosional bagi semua orang. Anda tidak lagi menoleransi serangan terhadap prinsip hidup Anda yang menyamar sebagai salah paham. Pergeseran inilah yang membuat kekuatan negatif gentar. Sebab, ketika seseorang menjadi sadar secara batiniah, hambatan kehilangan pijakannya. Ia kehilangan daya tawar, kehilangan pintu yang terbuka, dan kehilangan kendali emosional yang dulu digunakannya untuk mengendalikan Anda. Tanpa kendali itu, Anda menjadi tidak tersentuh, mungkin tidak kebal secara fisik, namun tidak terjangkau secara batiniah. Menuju kedaulatan batin. Inilah masa di mana semesta mengajarkan Anda untuk membedakan antara apa yang menguras energi Anda dan apa yang memang menjadi tugas Anda, antara apa yang menarik Anda mundur dan apa yang mendorong Anda maju, antara siapa yang sekadar menyukai Anda dan siapa yang benar-benar dikirim untuk mendukung perjalanan Anda. Kejelasan itu adalah salah satu senjata terbesar Anda. Saat kejelasan ini semakin tajam, sesuatu yang lebih dalam mulai mengubah postur batin Anda, dari sekadar bertahan hidup menjadi sebuah kedaulatan. Anda tidak lagi melangkah dalam hidup hanya untuk menjaga kedamaian semu, mencoba agar dimengerti, berusaha agar dipilih, atau berjuang mempertahankan segalanya agar tetap menyatu. Sebaliknya, Anda mulai bergerak seperti seseorang yang akhirnya memahami bobot dari tujuan hidupnya. Seseorang yang tahu bahwa semesta mendukung keputusannya. Seseorang yang menyadari bahwa kepatuhan pada nilai diri adalah perlindungan, dan keselarasan batin adalah otoritas. Transformasi ini tidaklah berisik. Ia tidak dramatis. Faktanya, ia seringkali sunyi, begitu sunyi sehingga pada awalnya hanya batin Anda yang menyadarinya. Namun segera, segala sesuatu di sekitar Anda akan mulai mencerminkan perubahan tersebut. Percakapan terasa berbeda. Atmosfer terasa berbeda. Bahkan dialog batin Anda pun terdengar berbeda. Di tempat di mana Anda dulu bertanya, apa kesalahan saya? Kini Anda bertanya, apa yang sedang ditunjukkan oleh semesta? Di mana Anda dulu berkata, mungkin saya harus mencoba lebih keras. Kini Anda berkata, ini tidak lagi selaras dengan batin saya. Di mana dulu Anda menoleransi rasa tidak hormat, kini Anda mampu merasakan ketidaktulusan bahkan sebelum hal itu terucap sepenuhnya. Ini adalah kerja kekuatan agung di dalam diri Anda, memurnikan insting dan mempertajam kecermatan Anda. Saya pernah mengalami pergeseran ini secara pribadi. Dahulu, ada masa di mana saya memasuki sebuah ruangan dengan mencoba memantaskan diri, mencoba untuk selalu setuju, rendah hati, akomodatif, dan tidak mengancam bagi siapapun. Menemukan kedamaian melalui ketegasan batasan diri. Dulu, saya mengira bahwa selalu mengalah dan mengecilkan diri adalah tanda kebaikan batin. Saya pikir itu membuat saya menjadi orang yang lembut. Namun seiring berjalannya waktu, semesta menunjukkan kepada saya bahwa terus-menerus mengabaikan diri sendiri bukanlah sebuah kerendahan hati. Itu adalah belenggu yang menyamar sebagai kebajikan, dan hal itu perlahan-lahan menguras energi batin saya. Ketika kekuatan agung mulai mengkristalkan sesuatu di dalam diri saya menyadari bahwa saya tidak lagi merasa harus melembutkan kehadiran saya hanya demi membuat orang lain merasa nyaman. Saya tidak lagi merasa wajib memikul ekspektasi mereka, atau merasa bertanggung jawab atas beban emosional yang sebenarnya bukan milik saya. Perubahan ini tidak membuat saya menjadi sombong, ia membuat saya menjadi jernih. Inilah transisi yang sedang terjadi pada Anda sekarang. Anda sedang melangkah menuju kebenaran yang telah dibisikkan semesta selama bertahun-tahun. Kedamaian bukanlah ketiadaan konflik, kedamaian adalah hadirnya batasan yang jelas. Batasan diri adalah alat batiniah yang sama pentingnya dengan refleksi diri atau kecermatan. Semesta menghormati batasan Anda karena batasan tersebut menjaga tugas mulia yang ada dalam hidup Anda. Respons dunia terhadap batasan baru Anda. Saat Anda mulai menegakkan batasan tersebut, sesuatu yang kuat akan terjadi. Orang-orang yang selama ini merasa nyaman mengambil keuntungan dari ketiadaan batasan Anda akan mulai panik. Beberapa akan menuduh Anda berubah, menyebut Anda menjauh, atau menuding Anda egois. Mereka bahkan mungkin mengklaim bahwa Anda tidak lagi memiliki rasa kasih sayang. Namun, apa yang sebenarnya mereka katakan adalah, aku tidak bisa lagi mematuhimu sesuai keinginanku. Aku tidak bisa lagi menguras energimu. Aku tidak bisa lagi memanipulasi akses yang dulu aku miliki. Ketidaknyamanan mereka bukanlah bukti bahwa Anda tersesat. Ketidaknyamanan mereka adalah bukti bahwa Anda akhirnya menemukan jalan yang benar. Dengarkan ini dengan saksama.
Versi diri Anda yang dulu menoleransi rasa tidak hormat, yang mengecilkan kebutuhan sendiri, dan yang meminta maaf hanya karena Anda ada, versi itu telah selesai. Semesta telah menutup bab tersebut. Kini, kekuatan agung sedang membangkitkan versi diri Anda yang lebih tangguh, versi yang tidak akan bernegosiasi dengan kegelapan, tidak akan menyerah pada rasa bersalah, dan tidak akan meninggalkan kecermatan hanya demi sebuah perhatian. Kekuatan batin yang sesungguhnya. Banyak orang salah memahami kekuatan batin karena kekuatan tersebut tidak selalu terlihat lembut. Terkadang, kekuatan batin berwujud dalam keheningan. Terkadang ia berwujud dalam diam, dalam keberanian untuk berkata, tidak, atau dalam keputusan untuk berjalan menjauh dari hal-hal yang melukai jiwa. Terkadang, kekuatan berarti memutuskan ikatan dengan mereka yang menolak untuk menghargai panggilan hidup Anda. Saya ingat suatu masa ketika saya harus menjauh dari orang-orang yang tulus saya cintai. Rasanya sangat berat. Namun, saat saya memilih untuk patuh pada intuisi, saya menyadari bahwa kasih sayang tidak selalu berarti kedekatan fisik. Terkadang, kasih sayang berarti mendoakan kebaikan bagi mereka dari kejauhan sambil tetap melindungi kedamaian di sisi Anda. Anda sedang berada di musim yang sama, sebuah musim di mana kasih sayang dan batasan harus berdampingan tanpa pertentangan. Sebuah musim di mana kepatuhan pada nilai diri lebih penting daripada sentimen emosional. Setelah Anda menerima hal ini, semesta akan mulai bergerak di sekitar Anda dengan cara yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Perlindungan yang hadir secara alami. Anda akan mulai menyadari adanya hambatan-hambatan yang melindungi, pintu-pintu yang tertutup sendiri sebelum Anda sempat melewatinya, percakapan yang berakhir tiba-tiba karena tidak lagi bermanfaat bagi batin Anda, hingga terungkapnya niatnya tersembunyi orang lain tanpa Anda perlu meminta konfirmasi. Disinilah perubahan itu menjadi nyata. Semesta mulai memenangkan pertempuran yang bahkan tidak Anda ketahui keberadaannya. Bukan karena Anda memohon lebih keras, tetapi karena Anda berdiri dalam keselarasan. Bukan karena Anda meminta perlindungan, tetapi karena Anda menghormati batasan yang telah diberikan semesta kepada Anda. Semakin Anda menghargai batasan itu, batin Anda menjadi semakin tidak terjangkau oleh kehancuran. Inilah kekuatan yang sedang bangkit dalam diri Anda sekarang, kekuatan yang dibangun oleh semesta dan tidak dapat dibongkar oleh pihak manapun. Seiring kekuatan ini menetap lebih dalam, lapisan pencerahan lain mulai muncul. Hal ini tidak hanya menyingkap taktik luar yang menguras energi Anda, tetapi juga menunjukkan bagaimana selama ini Anda tanpa sadar bekerja sama dengan kelelahan Anda sendiri. Ini bukanlah sebuah penghakiman, melainkan sebuah pencerahan. Semesta sedang mengajari Anda untuk mengenali cara-cara halus di mana batin Anda telah ditarik, dikuras, dan direnggangkan oleh kewajiban emosional yang sebenarnya tidak pernah menjadi bagian dari garis hidup Anda. Kesadaran batin, berhenti memikul beban yang bukan milik Anda. Sekali Anda melihat kebenaran ini, Anda tidak akan bisa mengabaikannya lagi. Saya pernah melewati masa di mana saya tidak mengerti mengapa saya merasa begitu terkuras. Secara lahiriah, segalanya tampak baik-baik saja, tidak ada kejadian dramatis di sekitar saya. Namun, secara internal, saya merasa berat, lesu, dan kehilangan fokus batin. Saya telah mencoba berbagai cara untuk menenangkan diri, tetapi rasa berat itu tetap ada. Sampai akhirnya, sebuah pemahaman mendalam muncul di benak saya. Anda sedang memikul orang-orang yang tidak pernah ditugaskan kepada Anda. Seketika, segalanya menjadi jernih. Bagi Anda yang terpilih untuk perjalanan kesadaran ini, banyak dari pertempuran Anda sebenarnya bukan tentang serangan dari luar. Pertempuran itu adalah tentang beban emosional dari orang-orang yang menarik energi Anda secara batiniah dan mental. Orang-orang yang mengharapkan Anda menjadi jangkar mereka, sementara mereka sendiri menolak untuk tumbuh. Orang-orang yang menguras Anda, tetapi tidak pernah memberi kembali. Orang-orang yang menjadikan empati Anda sebagai akses dan kesabaran Anda sebagai izin untuk terus bergantung. Untuk waktu yang lama, Anda menganggap bahwa menanggung semua ini adalah sebuah kemuliaan. Namun sekarang, semesta menunjukkan kebenarannya kepada Anda. Anda tidak bisa menyelamatkan orang dari siklus hidup yang mereka pilih sendiri. Anda tidak bisa menyembuhkan mereka yang menolak menghadapi luka mereka. Anda tidak bisa menggendong mereka yang terus memilih untuk tidak melangkah. Menyadari hal ini bukanlah sebuah sikap dingin. Ini adalah kejelasan, kebijaksanaan, dan kedewasaan batin yang sedang tumbuh di dalam diri Anda. Kecerdasan batiniah, mengenali sinyal perlindungan diri. Dengan kejelasan ini, Anda mulai merasakan pergeseran dalam dunia emosional Anda. Di tempat di mana Anda dulu merasa wajib membantu,
kini Anda merasa waspada. Di mana dulu Anda merasa bersalah untuk berkata, tidak. Kini Anda merasa bertanggung jawab saat berkata, ya. Di mana dulu Anda menoleransi kekacauan emosional, kini Anda merasakannya sebagai gangguan langsung terhadap kedamaian Anda. Ini bukan sekadar sensitivitas. Ini adalah kecerdasan batiniah. Jiwa Anda mengenali apa yang dulu diabaikan oleh emosi Anda. Coba ingat kembali, berapa kali dada Anda terasa sesak saat berada di sekitar orang tertentu? Berapa kali Anda merasa cemas saat melihat nama mereka muncul di ponsel? Berapa kali energi Anda merosot tajam sesaat setelah meninggalkan mereka? Perasaan itu bukanlah kebetulan. Reaksi itu bukan reaksi yang berlebihan. Itu adalah peringatan. Itu adalah sinyal agung dan bentuk perlindungan diri batiniah Anda. Sekarang, setelah kecermatan Anda diaktifkan pada tingkat yang baru, sinyal-sinyal itu menjadi lebih keras, lebih tajam, dan mustahil untuk diabaikan. Kedamaian batin Anda kini menyingkap apa yang dulu tersembunyi oleh kehadiran mereka. Detoksifikasi emosional dan kekuatan baru. Seiring semesta mempertajam penglihatan batin Anda, ia juga memperkuat pendirian Anda. Anda mendapati diri tidak lagi merasa perlu menjelaskan batasan Anda, tidak lagi meminta maaf karena menjaga jarak, dan tidak lagi mengecilkan diri demi menghindari kekecewaan orang lain. Awalnya, hal ini terasa tidak nyaman, terutama jika Anda dibentuk secara emosional atau budaya untuk selalu memprioritaskan kenyamanan orang lain di atas kesejahteraan diri sendiri. Namun, ketidaknyamanan itu adalah bagian dari detoksifikasi batin. Itu adalah proses menanggalkan pola lama, menghentikan kebiasaan emosional yang keliru, dan membuang pengkhianatan terhadap diri sendiri yang selama ini menyamar sebagai kesetiaan. Saat proses ini terjadi, batin Anda mulai bernapas kembali. Anda merasa lebih ringan, berpikir lebih jernih, dan melihat lebih jauh ke depan. Anda mulai menyadari cara-cara halus semesta mengarahkan langkah Anda, menutup akses ke orang-orang tertentu atau mengunci pintu yang dulu mungkin Anda paksa untuk terbuka. Ini bukan hukuman, ini adalah perlindungan. Setiap pintu yang tertutup adalah perisai. Setiap pemisahan adalah penyelamatan. Semesta sedang menjaga energi dan tujuan hidup Anda. Biaya dari ketidakpatuhan pada diri sendiri. Kini, batin Anda tidak lagi bereaksi karena rasa takut, rasa bersalah, atau kewajiban emosional. Ia merespons berdasarkan kebenaran. Dan kebenaran mengubah segalanya. Cara Anda berbicara, cara Anda memilih, dan cara Anda membedakan mana yang mendukung Anda dan mana yang menghambat Anda. Ada momen ketika kepatuhan pada tuntunan batin menjadi hal yang mutlak. Bukan karena ada kekuatan yang memaksa, tetapi karena Anda akhirnya memahami biaya jika Anda mengabaikan nurani tersebut. Bagi orang seperti Anda, biaya dari mengabaikan nurani tidak selalu berupa kegagalan yang dramatis. Biaya itu muncul secara halus, sunyi, dan sangat internal. Muncul sebagai kelelahan emosional yang tidak bisa disembuhkan oleh tidur. Muncul sebagai rasa berat yang tidak bisa dijelaskan. Muncul sebagai rasa kesal kepada orang-orang yang sebenarnya tidak bersalah, karena kemarahan yang seharusnya Anda arahkan pada tempat yang benar tidak memiliki saluran. Muncul sebagai kecemasan setiap kali Anda memasuki ruangan yang frekuensinya sudah tidak lagi sejalan dengan perkembangan jiwa Anda. Muncul sebagai rasa mati rasa, benteng terakhir hati ketika ia telah diregangkan melampaui kapasitasnya. Mendengarkan sinyal batin, memilih tujuan di atas kelekatan. Saya memahami hal ini secara pribadi. Saya pernah melewati masa-masa di mana saya terus memberikan akses kepada orang-orang tertentu hanya karena saya tidak ingin terlihat kasar, tidak penyayang, atau dianggap berlebihan. Saya pikir memberikan mereka kesempatan berulang kali adalah hal yang benar untuk dilakukan. Saya pikir menjaga kedamaian adalah tindakan yang mulia. Namun, yang tidak saya sadari adalah setiap kali saya mengabaikan tarikan batin tersebut, saya sedang mengajarkan kepada jiwa saya sendiri bahwa keselamatannya tidaklah penting. Saya sedang melatih diri untuk menoleransi hal-hal yang sebenarnya sedang dijauhkan oleh semesta dari hidup saya. Perlahan-lahan, emosi saya mulai runtuh di bawah beban pengkhianatan terhadap diri sendiri itu. Bagi Anda yang terpilih, banyak gejala emosional yang Anda hadapi, kelelahan, iritasi, kabut pikiran, atau kejenuhan batin, bukanlah kekurangan kepribadian. Itu adalah peringatan. Itu adalah batin Anda yang mencoba memberitahu bahwa seseorang, sesuatu, atau suatu lingkungan sedang menarik Anda keluar dari keselarasan. Ketika Anda hidup dalam ketidakselarasan, tidak ada yang berjalan lancar. Harapan terasa buntu,
ketenangan terasa jauh, dan intuisi terasa tumpul. Bahkan keputusan sederhana pun terasa berat. Ini bukan karena kekuatan agung itu jauh, melainkan karena terlalu banyak koneksi semu yang berdiri di antara Anda dan kejelasan yang ingin diberikan semesta kepada Anda. Perlindungan di balik perpisahan. Inilah sebabnya mengapa semesta memaksakan perpisahan dalam hidup Anda. Inilah mengapa kekuatan agung tidak membiarkan hubungan tertentu berlanjut. Inilah mengapa beberapa orang tiba-tiba merasa tidak nyaman berada di sekitar Anda, mengapa percakapan berakhir tiba-tiba, dan mengapa pola lama terasa tidak tertahankan. Semesta tidak sedang bersikap kejam, ia sedang melindungi Anda. Ia menjaga minyak dalam hidup Anda, kekuatan khusus yang Anda bawa. Ia melindungi tugas yang menjadi alasan Anda dilahirkan. Ia menolak membiarkan apapun atau siapapun menguras energi Anda sebelum tugas tersebut terpenuhi. Hambatan itu sangat halus. Ketika ia menyadari tidak bisa lagi menyerang Anda melalui kekacauan, ia akan mencoba menyerang melalui keraguan-raguan. Ia akan berbisik, Anda terlalu keras, mungkin Anda salah membaca situasi, atau mungkin itu tidak seserius itu. Tujuannya bukan untuk meyakinkan Anda bahwa hal buruk itu baik, tetapi untuk meyakinkan Anda bahwa kecermatan Anda hanyalah reaksi berlebihan. Jika ia bisa meyakinkan Anda untuk melembutkan apa yang telah dikeraskan oleh semesta, ia akan mendapatkan akses kembali. Jika ia bisa meyakinkan Anda untuk membuka kembali apa yang telah ditutup oleh kekuatan agung, ia mendapatkan pengaruhnya lagi. Anda tidak sedang melawan kegelapan yang nyata, Anda sedang melawan keraguan di tengah cahaya terang. Keselarasan adalah kunci kedaulatan. Saya ingat momen ketika batin saya berkata, jika Anda terus membiarkan orang ini masuk kembali, Anda sedang memilih mereka di atas tujuan hidup Anda. Hal itu mengguncang saya karena tiba-tiba saya menyadari bahwa ini bukan sekadar soal keterikatan emosional, melainkan soal tugas batiniah. Hal yang sama berlaku bagi Anda. Beberapa orang tidak hanya menguras Anda secara emosional, mereka mengancam takdir Anda. Beberapa hubungan bukan sekadar tidak sehat, mereka tidak mendapatkan otoritas batiniah untuk ada di hidup Anda. Beberapa lingkungan bukan sekadar tidak nyaman, mereka tidak selaras dengan versi diri Anda yang sedang dibangun oleh semesta. Musim ini bukan tentang menjadi disukai atau dimengerti oleh orang lain. Ini tentang menjadi selaras dan terlindungi. Ini bukan tentang menjaga perdamaian dengan orang lain, melainkan tentang menjaga janji dengan kekuatan agung di dalam diri Anda. Semakin Anda menghormati janji itu, batin Anda akan menjadi semakin kuat. Respon semesta terhadap kepatuhan Anda. Saat batin Anda menjadi lebih kuat dan selaras, sesuatu yang luar biasa mulai terungkap. Dimensi yang tak terlihat mulai menanggapi kepatuhan Anda. Di saat Anda memilih keselarasan di atas kelekatan, semesta menggeser posisinya atas hidup Anda. Anda mulai melihat bukti nyata dari tangan agung di tempat-tempat yang dulu Anda abaikan. Pintu yang tertutup sebelum Anda melangkah masuk, percakapan yang berakhir sebelum sempat melukai Anda, dan hubungan yang memudar sebelum sempat menguras Anda lebih jauh. Ini bukan kebetulan, ini adalah intervensi agung. Semesta tidak pasif dalam transformasi Anda. Ia aktif, terencana, dan presisi. Seiring Anda terus menghormati apa yang sedang terjadi di dalam diri Anda akan menyadari bahwa gangguan menjadi jauh lebih tenang. Bukan karena gangguan itu menyerah, tetapi karena batin Anda bukan lagi tempat bermain bagi taktik-taktik mereka. Saat dulu Anda ragu, mereka menggunakan kebingungan. Saat Anda lelah, mereka menggunakan rasa bersalah. Saat Anda rapuh secara emosional, mereka menggunakan nostalgia. Namun kini, Anda berdiri tegak dalam kedaulatan diri Anda sendiri. Kedaulatan batin menjadi sosok yang tak tergoyahkan. Kini, seiring kejelasan menjadi sahabat setia Anda, strategi yang dulu menguras energi Anda kehilangan kekuatannya. Batasan diri Anda telah menjadi perisai, kecermatan Anda menjadi pelindung, dan kepatuhan pada nurani menjadi kekuatan Anda. Pihak-pihak yang ingin menghambat Anda tidak lagi memiliki banyak celah untuk menyelinap masuk. Saya teringat ketika memasuki masa di mana pergeseran ini mulai terasa. Momen-momen yang dulunya memicu kecemasan hebat tidak lagi memengaruhi saya. Orang-orang yang dulunya memicu kekacauan emosional tiba-tiba tidak memiliki pengaruh apapun. Bahkan pertempuran batin yang dulu saya hadapi, keraguan diri, ketakutan akan penolakan, rasa bersalah karena memilih kesejahteraan diri sendiri, mulai memudar. Bukan karena hidup menjadi sempurna, melainkan karena saya telah menjadi tidak tergoyahkan secara batiniah di area-area yang dulunya sangat rapuh.
Inilah yang sedang terjadi dalam hidup Anda sekarang. Kekuatan agung sedang membentengi Anda. Ia memperkuat otot-otot batin yang dulunya lemah dan menstabilkan bagian-bagian yang dulunya goyah secara emosional. Saat Anda stabil secara internal, dunia eksternal Anda mulai mencerminkan kekuatan tersebut, mengenali perangkap yang menyamar. Selama bertahun-tahun, pengaruh negatif berkembang biak di atas ketidakstabilan Anda. Ia mengandalkan dorongan Anda untuk memperbaiki segalanya, keinginan Anda untuk menjaga kedamaian dengan mengorbankan diri sendiri, serta ketakutan Anda akan mengecewakan orang lain. Ia memanfaatkan kecenderungan Anda untuk mempertanyakan diri sendiri daripada mempertanyakan niat orang-orang di sekitar Anda. Namun kini, Anda sedang terbangun. Anda mulai melihat perangkap halus sebagaimana adanya. Anda mulai merasakan perbedaan antara hubungan yang tulus dan pengurasan energi batin. Anda mulai merasakan kapan seseorang menginginkan hubungan sejati dan kapan mereka hanya menginginkan akses untuk memanfaatkan Anda. Anda mulai membedakan siapa yang selaras dengan tujuan hidup Anda dan siapa yang justru menghambatnya. Kecermatan ini adalah anugerah bagi Anda, dan ia semakin tajam setiap kali Anda menghormati batasan yang Anda buat. Namun, saya perlu mempersiapkan Anda. Semakin solid diri Anda secara batiniah, pertumbuhan Anda akan terasa semakin tidak nyaman bagi mereka yang diuntungkan oleh diri Anda di masa lalu. Pemisahan yang membebaskan. Mereka akan menuduh Anda menjauh. Mereka akan mengatakan bahwa Anda telah berubah atau menjadi keras. Mereka akan mencoba memicu rasa bersalah agar Anda kembali ke posisi lama yang sebenarnya sudah dilepaskan oleh semesta. Namun, setiap tuduhan itu adalah tanda bahwa peningkatan diri Anda nyata. Sebab, orang-orang yang menghormati Anda tidak pernah butuh Anda untuk mengecil. Hanya mereka yang memanfaatkan Anda yang merasa terancam ketika Anda bangkit. Kebangkitan ini seringkali membutuhkan pemisahan. Pemisahan dari hubungan lama yang tidak lagi menghargai pola pikir baru Anda, pemisahan dari lingkungan yang tidak lagi mendukung jiwa Anda, dan pemisahan dari peran-peran emosional yang tidak pernah seharusnya Anda pikul. Pemisahan ini bukanlah sebuah kehilangan, ini adalah sebuah pembebasan. Dalam kebebasan ini, sesuatu yang kuat mulai terjadi. Kedamaian menjadi kondisi alami Anda, bukan kekacauan. Keheningan menjadi kekuatan Anda. Jarak menjadi perlindungan Anda, bukan bentuk penghindaran. Hati Anda mulai menjaga dirinya sendiri tanpa perlu menjadi keras. Pikiran Anda menjadi jernih tanpa menjadi dingin. Emosi Anda menjadi stabil tanpa menjadi mati rasa. Keseimbangan batin inilah yang paling ditakuti oleh segala bentuk manipulasi. Ambang kedewasaan batin. Anda tidak lagi mudah dikendalikan oleh rasa bersalah atau terpikat oleh kekacauan yang menyamar sebagai kedekatan. Anda tidak lagi bisa diakses oleh orang-orang yang tidak menghargai panggilan hidup Anda. Anda sedang menjadi sosok yang matang, teguh, dan memiliki otoritas atas diri sendiri. Ada sebuah momen dalam perjalanan saya ketika saya menyadari telah melewati ambang pintu batin ini. Seseorang yang dulu sering menyebabkan gejolak emosional mencoba taktik yang sama lagi, mengharapkan reaksi yang sama dari saya. Namun, alih-alih merasa kacau, saya tidak merasakan apapun. Bukan mati rasa, bukan marah, bukan sedih, hanya kejelasan, kedamaian, dan jarak yang sehat. Itulah momen di mana saya tahu bahwa saya telah sembuh. Dan momen itu akan segera tiba bagi Anda. Momen di mana apa yang dulu menghancurkan Anda tidak lagi menyentuh Anda. Momen di mana apa yang dulu menguras Anda tidak lagi menjangkau Anda. Momen di mana apa yang dulu membingungkan tidak lagi mengalihkan fokus Anda. Strategi-strategi yang pernah digunakan untuk menjatuhkan Anda kini runtuh, karena Anda bukan lagi versi diri yang dulu mereka pelajari. Inilah kekuatan yang sedang dibangun dalam diri Anda, sebuah transformasi yang didukung sepenuhnya oleh kekuatan semesta. Penataan ulang semesta, mengubah lingkungan demi pertumbuhan Anda. Sebagai sosok yang terpilih, saat Anda terus melangkah ke dalam postur batin yang lebih tinggi ini, sesuatu yang bahkan lebih mendalam mulai terungkap. Seluruh lingkungan di sekitar Anda mulai bergeser untuk menyesuaikan dengan versi diri Anda yang baru. Ini adalah bagian yang jarang dibicarakan orang karena prosesnya tidak terlihat dramatis. Ia tidak tampak seperti kembang api di langit atau keajaiban yang kasat mata. Proses ini terlihat seperti gangguan-gangguan kecil, akhir yang tiba-tiba, perubahan yang tak terduga, atau pengalihan arah yang halus. Hal-hal yang tampak biasa saja di permukaan, namun secara batiniah telah dirancang sedemikian rupa. Semesta sedang mengatur ulang hidup Anda untuk melindungi versi diri Anda yang selama ini telah ditempa dalam kesunyian.
Versi baru Anda ini tidak dapat bertahan hidup di atmosfer yang sama dengan tempat versi lama Anda telah berakhir. Dalam perjalanan saya sendiri, ada momen ketika saya menyadari bahwa kekuatan agung tidak hanya memperkuat saya secara internal, tetapi juga merestrukturisasi segalanya secara eksternal. Percakapan yang dulunya bisa berlangsung berjam-jam, kini memudar dalam hitungan menit. Undangan yang dulunya akan saya terima tanpa ragu, tiba-tiba terasa tidak tepat di batin saya. Orang-orang yang dulu membuat saya nyaman, tiba-tiba terasa seperti orang asing. Rencana-rencana yang saya susun mendadak tidak bisa terwujud. Bukan kehilangan, melainkan penjernihan. Awalnya, saya mempertanyakan diri sendiri. Saya bertanya-tanya apakah saya terlalu menarik diri atau berubah terlalu cepat. Namun, sebuah bisikan batin berkata kepada saya, "Aku sedang menjauhkan Anda dari apa yang tidak sanggup menopang tingkat kehidupan Anda selanjutnya." Dan itulah yang sedang terjadi pada Anda. Anda tidak sedang kehilangan koneksi, Anda sedang kehilangan gangguan. Anda tidak sedang kehilangan orang-orang, Anda sedang kehilangan hambatan energi. Anda tidak sedang kehilangan peluang, Anda sedang kehilangan tiruan-tiruan semu yang hanya akan menguras tujuan hidup Anda. Setiap pergeseran saat ini adalah sebuah strategi. Setiap perpisahan adalah tindakan yang presisi. Setiap keheningan adalah sebuah perhitungan yang matang. Semesta sedang memangkas hidup Anda dengan ketepatan karena tingkat yang Anda masuki membutuhkan kejelasan, kemurnian, dan perlindungan. Seiring semesta menghapus apa yang tidak seharusnya ada, ia juga memperkuat apa yang memang milik Anda. Intuisi Anda menajam, dan otoritas batin Anda meningkat. Anda mulai bisa membedakan mana hubungan yang murni karena tuntunan semesta dan mana yang sekadar keterikatan emosional. Penolakan sebagai pengalihan yang agung. Anda mulai merasakan kapan seseorang ditakdirkan untuk berjalan bersama Anda dan kapan seseorang hadir hanya untuk memberikan sebuah pelajaran. Anda mulai melihat bagaimana semesta mengatur waktu, tidak hanya untuk membuka pintu, tetapi juga untuk menutupnya. Dengan setiap pintu yang tertutup, Anda mulai memahami sesuatu yang dulunya terasa menyakitkan, bahwa penolakan seringkali merupakan bentuk pengalihan arah dari kekuatan agung. Ketika batin Anda terlindungi, rasanya akan seperti orang-orang yang mulai menarik diri. Ketika semesta menjaga Anda, rasanya akan seperti rencana-rencana yang berantakan. Namun, akhir dari hal-hal tersebut bukanlah sebuah kehilangan. Itu adalah persiapan menuju lingkungan yang selaras dengan kekuatan batin Anda. Seiring perubahan lingkungan ini, hambatan dari luar akan merasa semakin frustrasi karena upaya tidak langsung mereka tidak lagi berhasil. Mereka akan menggunakan taktik yang lebih halus, mencoba mengunjungi kembali luka lama dengan harapan ingatan emosional akan membuka kembali pintu batin Anda. Mereka akan mengirim suara-suara lama untuk memancing nostalgia agar Anda mengabaikan kecermatan Anda. Mereka mencoba memicu versi lama Anda, berharap Anda akan meninggalkan kekuatan baru yang telah dibangun. Kekuatan yang tak tergoyahkan. Namun, versi lama Anda sudah tidak ada lagi. Anda bukan lagi orang yang sama. Anda tidak merespons dengan cara yang sama, tidak lagi menyerap energi buruk dengan cara yang sama, dan tidak lagi mudah patah seperti dulu. Anda telah ditempa, dibentuk, dan diperkuat melalui berbagai ujian hidup. Penempaan batin ini membuat Anda tidak tergoyahkan. Anda tidak lagi mudah digoyahkan oleh rasa bersalah. Anda tidak lagi bisa dimanipulasi oleh kebutuhan orang lain yang menyamar sebagai kasih sayang. Anda tidak lagi tertipu oleh kata-kata tanpa bukti nyata. Anda tidak lagi tersedia bagi orang-orang yang menolak menghargai panggilan hidup Anda. Taktik terakhir yang mungkin muncul adalah keakraban yang halus, bukan berupa serangan, melainkan kenangan, bukan konflik, melainkan gema emosional yang dirancang untuk menarik Anda kembali ke pola lama. Namun kali ini, Anda melihatnya. Anda mengenali tarikan itu sebagai upaya untuk membuat Anda kembali tidak selaras. Karena Anda mampu melihatnya, Anda bisa melawannya. Anda bisa berdiri tegak, berkata, tidak, tanpa rasa bersalah, berjalan pergi tanpa penjelasan, dan mengikuti tuntunan batin tanpa ragu. Akan tiba saatnya dalam hidup Anda ketika batin Anda begitu selaras dengan kekuatan semesta sehingga segala bentuk manipulasi dan intimidasi menyadari bahwa mereka tidak lagi memiliki daya tawar terhadap Anda. Masa pemulihan, memanen kekuatan dari kepatuhan batin. Momen tersebut akan menjadi titik balik yang krusial. Itulah saat di mana kekuatan agung mulai melepaskan proses pemulihan secara sunyi, mantap, dan penuh kuasa. Pemulihan kejelasan berpikir, pemulihan kedamaian, stabilitas emosional, harga diri,
otoritas batiniah, hingga pemulihan hubungan-hubungan yang selaras dengan peningkatan level hidup Anda. Seiring semesta memulihkan diri Anda, ia juga mulai memberikan hasil atas kepatuhan Anda pada nurani. Pintu-pintu akan terbuka tanpa bisa ditutup oleh kekuatan manusia manapun. Peluang-peluang akan hadir secara selaras tanpa bisa disabotase oleh pihak luar. Keberuntungan akan terungkap dalam bentuk yang tidak bisa ditiru oleh kepalsuan apapun. Anda akan mulai melangkah dalam sebuah kondisi yang terasa ringan dan mengalir. Bukan karena hidup tiba-tiba menjadi tanpa hambatan, melainkan karena batin Anda telah berlabuh dengan kuat. Berlabuh pada kekuatan agung, berlabuh pada kebenaran, kejernihan, kecermatan, dan kepatuhan diri. Dalam kondisi yang kokoh ini, Anda akhirnya memahami satu hal yang telah coba diajarkan oleh semesta sepanjang hidup Anda. Ketika Anda berhenti memperjuangkan pertempuran yang tidak pernah ditugaskan kepada Anda akan mendapatkan kekuatan untuk memenangkan tujuan hidup yang sebenarnya. Melangkah maju dengan perlindungan agung. Sebagai sosok yang terpilih, seiring pesan ini berakhir, biarkan batin Anda tetap terbuka karena semesta belum selesai dengan Anda. Apa yang telah digariskan atas hidup Anda di musim ini sudah mulai bergerak. Perlindungan agung yang mengelilingi Anda adalah nyata, aktif, dan tak terpisahkan. Hambatan-hambatan yang tersembunyi kini mulai terungkap. Gangguan-gangguan sunyi sedang dicegat. Setiap bayang-bayang masa lalu yang mencoba mengikuti Anda kini dibuyarkan oleh cahaya otoritas batin yang agung. Melangkahlah maju dengan kesadaran ini. Anda terlindungi, Anda dijaga, dan Anda dikuatkan untuk jalan di depan. Tetaplah waspada. Tetaplah cermat. Tetaplah selaras dengan kekuatan yang memanggil Anda sejak awal. Ingatlah bahwa batasan yang Anda buat adalah sesuatu yang sakral. Kejelasan berpikir Anda adalah senjata Anda, dan kepatuhan pada nurani Anda adalah perisai Anda. Jika pesan ini menguatkan batin Anda, simpanlah, nyatakan dalam tindakan, dan tetaplah terhubung dengan kesadaran ini. Semesta sedang bekerja dan berjuang bersama Anda.